Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul dalam majelis ini kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam tetap kita junjungan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang mengenai takwa. Nah, apa sih takwa? Tentunya kita tahu bahwa dalam memeluk agama Islam, dalam tuntunannya kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah dan batiniah, sehingga kita berada di jalan kebenaran, yaitu dengan menjauhi larangan dan mendekati kebaikan. Dalam konsep takwa terdapat 5 hal yang yang sebelumnya kita jelaskan. Takwa itu tadi ya penjelasannya, yaitu menjauhi larangnya, mendekati kebaikannya. Larangan itu yang seperti apa? Yang dilarang oleh Allah itu banyak ya. Contohnya saja yang paling dekat itu menzolimi tetangga kita, itu juga termasuk perbuatan yang buruk, itu termasuk larangan. Seperti juga yang paling besar, dosa besar itu seperti makan daging babi, meminum minuman keras yang memabukkan dan sebagainya. Oke, kita lanjut mengenai aspek-aspek dalam takwa. Dalam berbekal takwa itu terdapat 5 hal. Yang pertama yaitu musabahah atau mencintai Allah. Tentu dalam takwa kan seharusnya kita harus mencintai Allah, sehingga kita dalam melaksanakan perintahnya itu kita selalu terdepan, selalu paling terdepan, paling pertama dari yang lainnya. Yang kedua yaitu merasakan adanya pengawasan Allah. Nah, dalam pengawasan Allah, sehingga dalam kita bertindak, segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita terdapat Allah yang senantiasa melihat kita, sehingga apabila akan melakukan keburukan langsung kita diberi peringatan, seperti apakah ada musibah atau beberapa kecelakaan kecil ya. Jadi itu dalam hatinya kurang baik, itu termasuk beberapa pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menjauhi penyakit hati. Nah, penyakit hati itu apa sih? Penyakit hati banyak jenisnya. Yang paling dekat dengan kita yaitu iri, dengki, seperti kita apabila tetangga kita yang membeli motor, kita mengolok-oloknya, meskipun motornya motor second, itu termasuk kita, dalam hati kita itu ada penyakit iri hati, dan kita harus menjauhinya. Justru kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain
dimana loh, meskipun dia contohnya yang tadi, meskipun dia membeli motor bekas second tapi dengan cash ya, dan kita membeli motor baru tetapi dengan masih mencicil yang ada bunganya, ini kan timbang tindih dengan ketakwaan juga menghambat kita kepada takwa juga kan. Nah, jadi kita jauhilah beberapa penyakit iri hati itu juga. Yang keempat, dengan menundukkan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu, kita sebagai manusia pasti kan diberi hawa nafsu. Hawa nafsu, apabila tidak ada nafsu, kita kan setara dengan malaikat. Nah, kita manusia diberi kemampuan hawa nafsu sehingga tingkatannya lebih baik enggak baik sih, setara ya, diberi pilihan lah. Hawa nafsu juga termasuk oleh Allah, kita diberi pilihan mau melakukan baik atau buruk, itu juga dipengaruhi juga hawa nafsu. Tentunya saja melihat hal dengan mata telanjang, melihat hal-hal yang jelek dengan kita ikuti juga kan, seperti mencuri itu termasuk juga. Nah, paling dekat itu kita menundukkan apabila seperti dalam berpakaian, apabila untuk menahan hawa nafsunya kita menundukkan pandangan atau mengalihkan pandangan dengan tidak memikirnya juga termasuk juga. Dan yang terakhir ialah mewaspadai tipu daya setan. Nah, tipu daya setan itu banyak macamnya, dan dalam artian itu setan itu sebenarnya ada banyak yang seperti dijelaskan. Setan itu ada dua hal, yang setan berwujud dan ada yang setan yang tidak berwujud. Itu apa? Nah, dapat berwujud itu dikiaskan seperti manusia yang berperilaku seperti setan, yang mengajak keburukan dan kelalaian gitu juga. Nah, budaya setan termasuk juga manusia yang menjadi dukun. Apabila kita percaya juga itu termasuk budaya setan. Nah, paling benar itu atau berbuat kekufuran. Nah, itu juga budaya setan yang menjauhkan kita kepada takwa kepada Allah, apa mendapat murka dari Allah pun juga termasuk itu. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak mendapatkan murka dari Allah juga. Karena itu dijauhkanlah dari kekufuran itu. Mungkin cukup sekian dari beberapa ceramah saya yang singkat. Ini berapa menit ya? 10 menit ya? Ini 9 menit. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.